kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang dipanggil jelas, tujuan puasa itu jelas. Yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa amanu, orang yang beriman. Yang dipanggil puasa itu khusus bagi orang yang beriman. Kalau lihat dari segi ayat, berarti ayat ini turunnya di Madinah, namanya ayat Madaniyah. Setiap membaca Al-Quran kita pula dapat misalnya salah satu tandanya ya ayyuhan nas, berarti ayat itu turunnya di Mekah. Idokon mai ayat Makki. Te pula ya ayyuhalladzina amanu, turunnya ayat di Madinah mai setelah hijrah Nabi Muhammad. Ima salah satu alamatna ya ayyuhalladzina amanu, oh alak-alak namar iman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimul tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nasamo-samo ita hormati Ima Ayahanda Mudir Pondok Pesantren Mustafawiyah Purbabaru beserta keluarga, yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Pengajian Pondok Pesantren Mustafawiyah Purbabaru, yang saya hormati orang-orang tua saya, alim ulama, cerdik pandai atau bangun, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan juga yang saya muliakan, yaitu as-saimina was-saimat, orang-orang yang berpuasa pada hari ini, baik kaum bapak, kaum ibu, umumnya hadirin wal hadirat yang hadir di tempat pengajian kita ini. Sebelum saya menyampaikan pengajian di hari Nasadarion, terlebih dahulu saya mohon maaf di mana nantinya ada penyampaian saya
Yang kurang berkenan menurut pendengaran Bapak Ibu sekalian, mohon saya dimaafkan. Pertama, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil mandung mangalehin dihita nikmat yang sangat besar, dan doa telah dikabulkannya. Bukankah dulu Bapak Ibu sering berdoa di waktu bulan Rajab dan Sa'ban, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Sa'ban dan berkatilah kami di bulan Rajab dan Sa'ban. Sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Alhamdulillah, sekarang sudah sampai kita ke bulan Ramadan. Apa kata yang paling indah diucapkan? Berarti doa hamba, doa kita, salah satunya sudah diijabah oleh Allah Subhanahu. Orang yang beriman pasti bersyukur. Namar syukuron mana payahna. Bahkan manombo amanginang mangidomohop rahandu binatang marsyukur daripada ita. Mangidomohop teh. Contoh adong sada kongkong ni bayo di kobuni amana mangalo i senarotu si ikojarna te adong dapat bayoi carana setiap roya ilehenia gulo, setiap roya ilehenia panganonna patolunolina maua mai botoi ya rupana bayo on ma na sering mengalehin panganon tuau, berarti on musti harus disaya, berarti mawa. Berapa umur yang diberikan Allah kepada kita, berapa banyak adalah uang rezeki yang diberikan kepada kita, berapa lama kesehatan yang diberikan Allah kepada kita. Berapakah orang yang mensyukuri nikmat itu? Makanya kita alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yashkurun, yang mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan Allah kepada kita satu umur yang diberikan Allah kepada kita kesehatan, diberikan Allah kepada kita kesempatan, nikmat. Diberikan Allah pula bagi kita nanti nikmat ampunan. Nikmat yang terbesar diterima hamba, nikmat yang paling mulia kita dapatkan, tidak ada lain adalah nikmat ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bulannya kita masuk di bulan maghfirah, bulan ampunan. Mudah-mudahan kita semua ini dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimaafkan Allah segala kesalahan kita. Makanya kita tadi diawali dengan doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu an. Apa artinya? Nita dokoni, ya Allah, Allahumma innaka, ya Allah, sesungguhnya kamu pemaaf. Allah itu maha yuhibbul afwa, suka memaafkan, tuhibbul afwa, suka memaafkan, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Itu dokoni, maka maafkanlah aku. Ya Allah, sesungguhnya kamu adalah maha pemaaf, sesungguhnya engkau pemaaf, suka kamu memaafkan, maka maafkanlah aku. Dari mana segala kehilapan dan kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, baik ucapan maupun
perbuatan. Allah itu maha memaafkan selama hamba itu mau meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu nau hormati, bersolawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga ucapan salawat itu mendekatkan silaturahmi kita, pendekatan kita kepada Nabi sallallahu alaihi aulan nas, orang paling dekat manusia kepada Nabi pada hari kiamat. Itulah orang-orang yang banyak bersolawat kepadanya. Yang kedua, di atas dunia hikmah daripada salawat, man asrat an tuqada hajatahu, kata Nabi, barang siapa yang kesulitan, susah mendapatkan kepentingannya, hajatnya, tuqsurus salatu alaih, perbanyaklah bersolawat kepadaku, kata Nabi. Fa innaha, maka sesungguhnya salawat itu tukshipul humuma wal humuma, salawat itu menghilangkan duka cita, menghilangkan stres, menghilangkan sifat galau, menghilangkan harsak alias marsak. Setiap kita marsak, sadarion marsak, betul? Ah, nih marsak konmu. Baju hari rayo. Ada be. Marsak. Ya, parbuko. Macam-macam. Marsak. Manusia itu khuliqal insanu manu'a. Manusia itu diciptakan dalam keluh kesah. Allah, setiap orang pasti ada keluh kesahnya. Marsak, dokon nabinta, kalau memang marsak ko, susah ko, sempit akalmu, maka selalu banyak bersolawat. Kemudian apa lagi? Ini marsakon adalah dalam diri kita, dokon nabinta, pula marsak ma, susah ma, baca solawat. Kemudian ingat dan yakini bersolawat kepada Nabi itu wa tuksirul arzaqa, adalah bersolawat itu untuk mempermudah, memperbanyak rasoki. Apapun doamu amang, apapun doamu inang yang kau panjatkan kepada Allah tanpa kau barengi dengan solawat kepadanya, doamu itu tidak diterima. Persis Anda bertelepon tanpa pulsa. Sampai deh. Mau waninna. Maaf, pulsa Anda telah habis. Mohon isi kembali. Itulah hikmahnya solawat itu kepada mengangkat doa hajat seorang hamba kepada Allah, barengilah dengan salawat. Itulah kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya semua solat itu mesti ada solawat. Semua solat apapun, baik yang fardu maupun yang sunat, maupun solat jenazah, bahwa solawat itu bahagian daripada rukun salat. Maka begitulah pentingnya bersolawat kepada Nabi. Ayatnya bergandengan turun dengan puasa bulan Ramadan, sama-sama di bulan Sya'ban. Tiga itu bergandengan, ayat itu berketepatan, hanya seling tetap hari Senin. Tahun kedua hijrah di bulan Sya'ban. Pertama adalah perintah bersolawat kepada Nabi. Tahun kedua hijriah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian turun pula ayat kedua pas di bulan Sya'ban itu pula, yaitu adalah pawalli wajhaka satral masjidil haram, untuk memutar arah kiblat dari arah Baitul Maqdis adalah ke arah Baitul Haram. 2 rakaat Nabi masih menghadap ke Baitul Maqdis, 2 rakaat menghadap Baitul
haram. Jadi 2 rakaat pada waktu itu. Satu riwayat adalah diputar arah kiblat itu pada waktu asar bulan Sya'ban tahun kedua daripada Hijriah. Yang ketiga, di bulan Sya'ban itu juga berketepatan hari Senin turunlah ayat tentang perintah puasa. Perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Kemudian di sini tadi salawat wa tuksirul arzak, memperbanyak kemudian yang ketiga wa tuqadha hawaiju, dan adalah ditunaikan Allah lah seluruh hajat-hajatmu. Itulah yang namanya bersolawat kepada minimal kau ucapkan solawat. Ada dalam Al-Quran. Gorar nina bintai pula di dalam kitab Dalailul Khairat, jumlahna nama kebaikan Nabi, panggilan Nabi itu berjumlah 201 nama. Mi'ataini wahid, itu nama Nabi kita. Mi'ataini wahid, 201 nama. Ada di antaranya disebutkan dalam Al-Quran Ahmad Muhammad. Ada 2 lagi, ucapkan dengan itu. 2 lagi nama Nabi dalam Al-Quran sebutkan, yaitu Toha dan Yasin. Toha, Yasin, surah Toha dan surah bersolawat kita dulu kepadanya. Mana? Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Semoga keberkatan salawat yang kita utarakan semoga menjadi penyenang hati kita. Mela harsak dohot marsak, mela adalah kegalauan, diberikan Allah kepada kita peluang rezeki yang banyak, dan juga ditunaikan Allah segala hajat dan keperluan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, kita masuk ke bulan suci Ramadan. Kalau kita lihat seluruh amal ibadah yang kita lakukan ini,
Sudena amal ibadah yang diperintahkan kepada kita, tujuannya, makosidnya, yaitu adalah menghapuskan dosa hamba. Adong na menghapuskan dosa berbentuk harian, itulah salat. Adong na berbentuk menghapuskan dosa dari kita berbentuk pekanan, itulah salat Jumat. Ada yang berbentuk menghapuskan dosa secara tahunan, inilah puasa. Ada yang menghapuskan dosa adalah secara sekali seumur hidup, itulah ibadah haji. Ada menghapuskan dosa di antara keduanya, seperti ala jum'atu ila la jum'ah kafara. Dari Jumat yang satu ke Jumat yang lain adalah menghapuskan dosa. Dari umrah yang satu ke umrah yang lain kafara, penghapus dosa. Maka ini adalah Ramadan. Arti Ramadan membakar. Sama dengan kita membersihkan pakaianmu itu dengan pakai sabun rinso, membersihkan badanmu pakai sabun mandi, membersihkan lantai pakai soklin, membersihkan adalah piring pakai sunlight, membersihkan besi bakar, membersihkan emas digebos. Kan itu kita membersihkan dosa ada yang melalui dicuci, yaitu toharah, bersuci seperti wudu. Itu menghapuskan dosa, melalui dosa di tangan, wajah, kaki, semuanya. Ada membersihkan dosa secara ucapan, ada yang menghapuskan dosa secara ucapan perbuatan, itu ada menahan diri daripada makan dan minum, puasa. Romat, membakar. Romat itu artinya membakar. Ada menghapuskan dosa secara perbuatan dan harta, itulah haji. Adalah perbuatan. Haji itu perbuatan, tenaga. Adalah tidak ada cuma niat yang ada di situ. Kalau ucapan tidak ada yang wajib, hanya perbuatan dan ekonomi mampu. Kita masuk ke alam ini Ramadan, membersihkan dosa secara dibakar melalui ibadah puasa. Perintahnya jelas. Itu tadi suratul Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang dipanggil jelas, tujuan puasa itu jelas. Yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa amanu, orang yang beriman. Yang dipanggil puasa itu khusus bagi orang yang beriman. Kalau lihat dari segi ayat, berarti ayat ini turunnya di Madinah. Namanya ayat Madaniyah. Setiap membaca Al-Quran kita pula dapat misalnya salah satu tandanya ya ayyuhan nas, berarti ayat itu turunnya di Mekah. Idokon mai ayat Makki. Te pula ya ayyuhalladzina amanu, turunnya ayat di Madinah mai setelah hijrah Nabi Muhammad. Ima salah satu alamatnya ya ayyuhalladzina amanu, oh alak-alak namar iman. Perintahnya begitu. Mar iman puasa, ngamar iman mau nakun puasa. Tapi ingat, bunyal Islamu ala khams. Islam ini dibangun dengan 5 dasar. Salah satu di antaranya mengucap 2 kalimat syahadat, dirikan tunaikan
puasa bulan Ramadan. Tunaikan haji bagi orang yang hadis yang lain. Sendi agama itu ada 3. Sendi agama itu ada 3. Yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua dirikan ketiga puasa Ramadan. Apabila tertinggal salah satu di antara yang 3 ini, dalam hadis ini dikatakan kafirun. Jelas-jelas itu. Makanya hal yang demikian puasa itu diwajibkan bagi orang-orang yang beriman. Ya, yang mendapat keringanan itu ya ada karena perintah, beda dengan sholat. Makanya di syarat puasa itu, syarat bagi orang yang beriman yang bagaimana yang diwajibkan puasa itu, tentu yang pertama mukallafun, balik dan balik ko mandung tiba rentongan pardu ain don ngatu alam asing mandung balik kiba mandung pula dung balik merakal do berarti syarat, berarti syariat. Adong kalakon merakal te indah balik ima anak-anak indah wajib di anak puaso karena mawa indah pe dapot syarat nai mawa indah pe balik berakal sehat ya, rohaniah berakal sehat akal. Berarti tidak adalah wajib puasa bagi orang yang gila. Orang yang gila nggak wajib. Majnun berarti berakal sehat. Berakal sehat berarti adalah puasa itu balik. Seorang mukmin adalah dia balik dan juga berakal, adalah dia diberatin syarat. Kemudian ketiga, sanggup, adalah sanggupan fisik, rohaniah, mental. Bagaimana? Adalah mental. Songonon adong onom ima agamai sumbayang tong nga bisa jongjong, indah bisa juguk gulung, kan penting nah. Indah bisa gulung berbaring indah berisyarah baru disolatkan titik. Kan itu tonggo sumbayang ngadong antara nai. Indah dong kecuali nasi. Nah sehat dot na orang sehat, indah bisa iba jongjong juguk, indah bisa juguk indah bisa berbaring berisyarah, indah bisa berisyarah disolatkan. Berarti pula sembahyang indah dong antahana sampai iba sebaru mantak. Selama masih ada pikiran itu tetap wajib tianggo puaso adong keringanan. Ima bedana. Beda na langsung dohot na langsung dijemput. Pula solat langsung dijemput Nabi. Kalau puasa melalui perantaraan Jibril. Apa bedanya? Adalah yang pertama, pula indah wajib disiap puaso. Dia dalam keadaan sakit. Te ulang tong song sakit dita, adong penyakit ek adalawan. Adong tong atia marepeng sehat ngamarepeng sakit. On sebelum puasa sehat. Dung penyakit ni dokonya marek puasa dor manjama boltok. Dokonya na jolo penyakit mak, duang tu puasa penyakit mak. Penyakit mak. Mangido mohop tu ayah mangido mohop. Ulang gara-gara muda na so puaso itolak kalak cinta ni borumi. Mangido mohop do. Asung agiot ko lalu lang. Maundung cocok di bulan puasoon boruntai. Hope cocok tu calon baberei. Iya pesongani. Ternyata iselidik babere miho. Allah nda tola pingana botonara ayah nai puasonya. Zalim ku tu borumi. Ulang gara-gara nida, gara-gara perbuatan niba, itolak dongan cinta niba, na ancit ona tolak cinta niba. Ida mo do. Balik. Puasa. Tongkin na mau nenek indah puasa nenek ning pom pumiarap corazon dia doi.
Indah puasa nenek nih ya. Dung kaji nih ba. Puasa. Kemudian kini, nato adalah yang sah. Tu adalah sakit laki atau perempuan. Yang kedua, musafir. Adong do keringanan. Boleh berpuasa, boleh asalkan musafirnya dalam kebaikan dengan jarak tempuh 2 marhalah atau rata-rata di atas 90 km. Ulang tong dengan ngonon dapat tukai laut di jambatan merah Mamar Buko. Ngonon dapat tu panyabungan. Di kantor bupati Mamar Buko. Anggap layas pula dia terhadap orang berpuasa. Tidak ada amang, tidak ada inang. Adalah dosa yang paling besar. Kecuali adalah pamer riba, bangga riba, melakukan suatu kemaksiatan di depan wasyarran nas. Inilah sejahat-jahat manusia. Nih, musafir. Tolong nantong puasa naik diganti di kodo. Kemudian yang ketiga, tua. Mana tobangan inangi, tobangan amangi. Tua don, indah tobang. Ngaran basal ke nomor gorar si tobang tola don ya, indah. Di atas usia don. Tua naon. Mungkin 70-an tu ginjang, 80-an mana tobangan. Susah. Tola dong puaso. Tei bayar sadia mainang pidiah. Nah, sadia sadari adalah satu mut. Diterjemahkan na satu mutikan bahasa Arab menurut fikih Islam wa adillatuhu, dan juga di dalam fikih adalah minhajul muslim. Kiraan saya sini mereka sepakat bahwa rata-rata satu mut itu lebih kurang 34 kilogram. 34 kilogram. Harana anggoy bantu tekong, marbeda tekong anta. Au takarku di bagas, batok nia rambir do. Ho mungkin takar susu. Susu apa? Cap nona, cap 3 bendera, adalah cap 3 sapi. Berbeda-beda. Tianggo tu kiloan naron sama. Berarti 30 hari Ustad. Berarti 34 ma dikali 30. Berarti 30 bagi adalah 4. 7,5. 7,5 kali 30 berarti adalah 22,5 kilo. Saya mana sabulanon 22,5 kilo. Ben nai palobi mudentong nggak mau te ulang orang wan 22,5 kilo. Saya ma pidiah ni inanta atau ompungi mandung tobang nasabu. Tola setiap hari, tola adalah sekaligus, tola ibagi toluho. Tui seilehen ko, lehen tu fakir miskin. Isena miskini, tope anak musanga boru. Tola asal kon mandung indah sapardahanan dohot kobe asing bagas nia. Tola ayah uma tola mengeluarkan pidiah tu anak sangaboru asal kon mandung marbagas statusna miskin indah sabagas dohoti iba tola ilehin ko tualai. Jelas. Tai anggos sebaliknya anak, orang tua dan mertua, apapun bentuknya dari anak itu adalah tidak boleh. Apakah bentuk zakat atau fidyah dari anak itu tidak boleh dikasihkan kepada orang tua dan mertua karena keduanya tanggung jawab mereka. Jelas minang? Ngasih binotoro on Jakarta sangangon alai nang mangaranto ilen kala ison mereka rayo epeng nasu sapai statusna zakat hartamu dona mangon sanga bantuan mutuma zakat kurumaon indah sah jawa mangon nimu tentong anggohoron tong nakayo dongan gonjong mu saja pewidaro tusun manombo ge sapelak ni beca kurabumu satutup kecap langgu satangan dengan ajat anakmu manyongkir main da indelen ko tusi pedat parmain dan sebagainya rasuya mujo lo sui rasuya mujo leles ning ya intong codi mudomai
Nah codiknya masuk B, masuk sarugo. Mandu, jelas itu? Percapa juga ya. Oh, umpamana nagit puasa on nangkin. Sadarion mau umpamana hari puasa angkon sadarion dia bayar tidia. Indah, ikarejohon jolo so baru. Adong percapa tuari yang bagas. Jadi ndak mau mainang. Jadi pula dibayar bu pesadaron sudena untuk aran sabulanon ndak mau. Tola, teben nai bayar mu tong setiap hari baik. Atau kumpulkan ko hari terakhir Ramadan kau bikin adalah baik. Masuk dulu tu waktu nai baru bayar. Jelas? Kemudian isedoma perempuan dalam keadaan haid, puasanya diqadha. Ya, ganti. Kemudian yang ketiga, perempuan dalam keadaan hamil. Mabiyaria na kandungnya berbahaya atau tu dirinya sama ada na dapat iai secara halal. Kalau halal melalui ini, kalau tidak halal melalui kawin. Agama membedakan. Di dalam kitab Subul Salam diterangkan, nikah dengan kawin itu beda. Kalau nikah adalah menyatukan dua insan yang berbeda melalui akad nikah dalam akidah yang sama, itu nikah. Sedangkan kawin menyatukan dua alat kelamin yang berbeda, itu beda. Nikah adalah disuruh ada undangan, sedangkan kawin tak perlu undangan. Jelas? Tuh. Nanti sabar dulu. Mandul. Sudah? Kemudian perempuan dalam keadaan apakah ia hamil yang jelas atau adalah yang halal melalui ini atau yang haram melalui berarti dari situ ibunya itu wajib menjaga kandungannya. Haram menurut agama menggugurkan bayi yang dikandungnya, baik yang secara halal yang dapatkan atau secara yang tidak halal. Tak boleh. Yang namanya aborsi dilarang dalam agama, tidak dibenarkan dalam negara. Kemudian yang selanjutnya keenam, perempuan dalam menyusukan anaknya di bawah usia 2 tahun. Menyusukan anaknya ada batasannya di bawah usia 2. Untuk kinalis menyusu matamat kelas pitu asung apa soalnya menyusu dengan anak umur sedia 19 tahun ya. Ndak apa di bawah saido ada batasannya di bawah usia mabiyar umaon marbahaya tu dirinya lemas atau tuadakon. Makanya boleh dia berbuka di siang hari Ramadan. Puasanya itu wajib diqadha. Baik yang hamil atau yang menyusukan, puasanya diqadha dan wajib bayar fidyah. Samai. Kemudian nasib nggak tahu kita begini. Orang tua kita dulu, hukum nih. Orang tua kita dulu, nasib ni umaon. Kita sebagai anak umak ni banajolo mungkin di bulan puasa nasibnya pulang ada ia hamil menyusuan, pulang ada hamil menyusuan. Salah apa nih ba? 10 iba marang kamarangi. Tetope nasib ni umaon songonima. Inda petar bayar umaon kodo anon. Harana nasibnya soni karena kesibukan hal yang demikian. Belum tertunaikan kodoannya. Maka hal yang demikian kalau anak itu boleh memuasakan mengganti mengqadha puasa ibunya. Kemudian tolak bagi tandona ia na marbak titu ayahu lah ada bayar fidyah. Bagaimana pula tadi seorang perempuan bandel waktu hona jola bujing-bujing bandel nama dia benda bandel yang lainnya puasa. Nabi Nuh setiap bulan ada kodoan dia tahun demi tahun tidak diqadhanya. Berapa tahun yang tidak
puasanya itu tetap diqadha karena sudah masuk Ramadan ini kembali, makanya nantinya qadha karena sudah terlambat adalah tahunnya, maka disuruh kau bayar fidyah, bayar denda karena keteroran kita. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itulah tentang adalah ibadah puasa karena kita masuk di awal Ramadan ini. Awal Ramadan ini supaya kita jelas. Tapi ingat, kalau meninggalkan puasa itu secara sengaja, satu hari Ramadan ini kata Nabi tidak ada gantinya dengan hari-hari yang lain. Tapi hadis riwayat Ali bin Abi Thalib bahwa satu hari Ramadan ini nilainya sama dengan 3000 hari di bulan yang lain. Berarti saja dia 40 tahun. Begitu nilainya. Makanya jangan meninggalkan puasa itu secara adalah selama masih kita mampu. Segitulah nilai 1/3000 hari. Itulah daripada puasa itu. Kaum bapak, kaum ibu yang saya hormati, Ramadan itu tadi nilainya. Isi daripada Ramadan itu dalam Al-Quran, yaitu tujuannya, ya ayyuhalladzina amanu, oh alak-alak namar iman, diwajibkan tuamu puaso sebagaimana diwajibkan tu alak-alak sebelum kamu. Semoga amu menjadi alak natakwa. Jadi tujuan puasa itu adalah membuat manusia supaya dia takwa. Pakaian yang terbaik manusia adalah pakaian takwa, hati. Makanya puasa itu ada 3 sisi. Ada sisi rohaniah, ada kemasyarakatan, ada dari segi adalah namanya ketertiban. Pertama, rohaniah. Puasa ini adalah salah satu benteng manusia daripada api neraka. Asyamu junnah. Bahwa puasa itu adalah perisai, benteng daripada api neraka. Karena kalau kita lihat dalam hadis, yang mampu mengobati manusia, yang mampu mencegah manusia, yang mampu adalah mengontrol hawa nafsu manusia, dalam hadis ada 2. Yang pertama puasa. Puasa. Yang kedua adalah ingat mati. On may mengontrolnya. Pula nafsu tekanan tinggi, nafsu dompak adalah tinggi-tingginya, obatnya adalah puasa. Yang namanya nafsu dalam diri manusia tidak pernah tua. Betul? Takumatobang lalaho. Darah yang go nafsu. Mamaru muriba 60-an, anggo parasawan umur 25. Nafsu tidak mau susah, maunya senang melulu. Nafsu tidak mau adalah namanya miskin, maunya nafsu maunya adalah yang namanya maunya happy, tidak mau dia galau. Yang namanya nafsu tidak mau adalah yang namanya adalah sibuk, maunya santai. Itu saja itu namanya nafsu. Tenang melulu, itu namanya nafsu. Nafsu itu kuat, tidak mau lemah. Bagaimana mengontrol nafsu itu? Yang namanya nafsu, saya minta maaf kepada kita, karena ibu pakai nafsu, saya juga pakai nafsu. Yang tidak adalah nafsu, cuman kita mengontrolnya adalah Contohnya, inang on mama ngaji itaon boh sadarion sakirona on maboro sugari alaklai ganteng, tinggi semampai, berwibawa, punya harta, punya kedudukan, ya
harumnya masalah, duduk di sampingmu, adong doroamu tu bayoi. Adong doroa? Nggak, sitik selesai. Ayah-ayahon, bope bontar ulunia, godang sarobenia salingkar ni padati. Dan semuanya, bontar jenggot dan semuanya. Sakirona, ini seandainya nafsu kita ini. Bicara nafsu. Sakirona ros sugari bujing-bujing lagak bontar. Tinggi semampai. Rambut ikal mayang. Pipi pahu dilayang. Alis bagaikan semut berbaris. Mata bagaikan bintang kejora. Hidung mancung. Hindi gungalo pasoon kita ni sonan, talmat. Hidung mancung. Bibir tipis, gigi bagaikan mutiara, dagu bagaikan lebah bergantung, parbitis songon batang nigaloga, partambiul songon piran itik kangso. Indah son tarbitis ni umat anak sonari wa abis ulos di benna. Na urabak do masude. Sakirona juguk ma anak buron di tonga-tonga muyu, adong doroa muyu tu anak borui. Titik saja. Hati-hati berarti. Biar sekarang adong doro waktu anak borui. Adong. Awan kamu tu anak borui. Adong doro waktu bayai. Indah. Awak ada padun mau mengajing dia jawab kamu. Aso adong. Awan sudah na malaikat don ayahon malaikat. Kan malaikat don sodong nafsuna. Malaikat. Na nafsu pasti adong. Isena sodong roana, ustad jadi, aparat jadi, konglomerat jadi, orang melarat jadi. Kalau melihat yang cantik seperti itu, ya, tinggi nanuramu bontar putih, rambut ikal mayang, pipi pahu dilayang, alis bagaikan semut berbaris, mata bagaikan bintang kejora, hidung mancung, bibir tipis, gigi bagaikan mutiara, dagu bagaikan lebah bergantung, parabitis songon batang nigaloga, pertambil son peritik angso, muda juguk anak buron di tangga, radon na tobang-tobang sering manguntong osa. Mawaninya sakiropo soau, sakiropo posoau songonon te ayo konya na puaso daw teleda nang wadong dari bagas danya berarti mampu mengendalikan hawa nafsu. Taintong get ijamah hodo, get pangkulingkon kodo, indamailah hobo dan sebagainya, berarti tidak mampu mengendalikan nafsu. Ima soro manambona tobangun kamu tobang nigarigit, mur tobang murur. Jadi saya ingat mulak. Git garigit, garigit bulu tolang, urgit memang urgit. Lanjut. Jadi yang mampu mengendalikan nafsu itu adalah puasa. Berarti kalau apapun inang rayuannya, apapun tantangannya, kau mengatakan saya dalam keadaan puasa. Apa puasa itu? Puasa itu kan ujungnya menghapuskan dosa. Makanya yang dituntut di situ man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min sambi. Barang siapa yang berpuasa, ya man shoma, puasa Ramadan karena iman. Berarti tuntut di situ ikhlas karena iman dan penuh pengharapan, maka Allah mengampuni dosanya yang sudah siang hari Ramadan itu ampunan, malam harinya juga ampunan. Mana malam hari? Mangkoma Ramadana
imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min mangqama. Barang siapa yang mendirikan salat di malam hari Ramadan karena iman dan penuh pengharapan, maka Allah ampuni dosanya yang sudah lewat. Ingat inang, yang dua ini hadis yang lain. Orang yang memuasakan di siang hari Ramadan dan mendirikan salat di malam harinya, dua-duanya ini yasfa'ani yaumal qiyamah. Duanya ini mensyafaatkan kita pada hari kiamat. Makanya diberikan fasilitas khusus bagi orang yang berpuasa, namanya pintu babur Royyan, memanggil orang yang berpuasa, memanggil bagi orang yang mendirikan sholatnya di malam hari. Kita isi malam harinya itu dengan ibadah. Apakah tilawatil Quran? Tapi yang utama inang, karena ini masih awal Ramadan, dianjurkan meriwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmizi, sunat dapat dibaca di awal Ramadan membaca suratul Fatah. Surah Mai Bayan Mandung Ahagunana Suratul Fatah 3 ayat 29 ayat pula dibaca dengan ikhlas baik. Di awal ini kan masih awal-awal Ramadan, dibaca ini dengan baik. Pertama dokon nabinta adalah ijauh koniba malapetaka ngon Ramadonon tu Ramadan angkan naro. Napa duana dimudahkan Tuhan rasukiniba ngonon tu Ramadan na bahat dodabo baca, selain dosa terampuni, dapat syafaat, dapat pahala. Jadi bo pernah dapat tiba luar kepala degesna Al-Qur'ani itiop. Bo pernah dapat ko surah Yasin dah mengwai baik. Tapi pula itiop Al-Qur'ani dapat ko pahala menanggung Al-Qur'an, dapat ko mamahalo malihat Al-Qur'an, dapat ko membaca Al-Qur'an. Maligina saja pemandung mar pahalo dari dapat tiba sudena. Ma pahalo menanggungna, pahalo mangaligina, pahalo membacana, apalagi pahalo mengamalkan isi. Itulah Al-Qur'anul Karim. Ya dong. Mantak meta. Puasa dong. Ada pidia oh di luar Ramadan. Amat baik nentong di Ramadan itu neon sudah inang. Tiang go luar Ramadan ngatar kau babe. Isi dah mana bisa. Tiang go bayaran na anggo Ramadanan di Ramadan yang tua tadi. Dan kintung anggo nama nyusun dan sebagainya, ya Ramadan baik. Tentong adalah nakodoannya dan tertinggal dan sebagainya berlipat tahun berikutnya lebih baik adalah di luar Ramadan pun tidak apa-apa. Yang jelas bayar pidianya. Lanjut kita. Nggak mau wantong. Hartonya lain tong. Nangkut pi hartonya lain tong. Tetanunya lebih sih itu usahonon. Jadi sudah jelas ya, nggak apa-apa. Kaum bapak, kaum ibu, nau hormati. Lanjut. Yang mau pokoknya sebelum mati betar solusi sudah dia. Oh, sekali, nggak ada 2 kali. Itu aja hitungannya. Sekali. Tapi puasanya tetap dihitung. Puasanya tetap dihitung. Kemudian lanjut. Marmago dan nonon. Memori naik. Puasa membatalkan puasa, jelaslah itu makan siang hubungan badan suami istri. Apa pula yang menghatalkan? Kita puasa sudah karena iman dan penuh ikhlas itu dibagi 3 secara hukum ilmu tasawufnya.
Ikhlas itu ada namanya ikhlasu bil awam. Secara umum, awam. Maknanya dia mengerjakan sesuatu itu karena takut ancaman atau siksaan. Yang kedua, khawas. Ikhlas bil khawas. Dia adalah mengerjakan amal ibadah itu karena ingin mengharapkan upah atau pahala. Yang ketiga levelnya, khawasu bil khawas. Dia mengerjakan amal ibadah itu bukan hanya adalah karena takut azab Allah, bukan karena mengharap pahala Allah. Dia mengerjakannya hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu. Makanya doa yang diperbanyak di bulan suci Ramadan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Ya Allah, sesungguhnya aku, Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku adalah as'aluka, saya mohon kepadamu ridhamu, saya masuk surga, dan saya berlindung kepadamu daripada api neraka. Yang kita tuntut itu apa? Ridha. Ilahi las jahimi. Kita masuk ke suatu itu adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu. Kita melaksanakan puasa ini mencari berarti kalau ingin mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hindarilah 5 perkara. Hindarilah dalam puasa ini 5 perkara. Yang pertama adalah kazibun, adalah dusta. Hindarkan dari dirimu, yaitu adalah yang namanya ngomongan dusta. Ulang si maragabus. Ini nih. Yang kedua adalah namanya gibatun, adu domba, mangalap manaruwan. Adalah atau mencari, mengupat orang, kan begitu idenya gibah ini, mencari kejelekan, kesusahan orang lain. Ini gibahnya adalah baru namimatun itu. Kalau gibah namanya gibah, maksud kita bahasa sekarangnya adalah gosip. Itu sebenarnya gosip, menggosip kala. Mula namimatun, baru adu domba. Gara-gara mau bercerai yalak. Ulang gara-gara nih. Kemudian yang keempat, hindarkan sianiba, sumpah palsu. Qaulus sur adalah sumpah di bulan suci Ramadan. Hindarkan sianita, memang walaupun di bulan suci Ramadan atau bukan suci Ramadan, hindarkan sianiba adalah pertama dusta. Yang kedua adalah gibah. Yang ketiga namimah, adu domba. Yang keempat, memandang sesuatu itu penuh syahwat. Penuh syahwat. 5 sudena. Pertama nang kini dusta. Kedua gibah. 3 4 sumpah Yang kelima, memandang sesuatu itu, apalagi dan ajaran Nabi, dengan penuh syahwat. Itu adalah tidak batal puasanya, tapi hilang pahala puasanya. Ngapain puasa? Adalah yaitu moltok male manguas. Yang namanya puasa pasti dia lapar, pasti male, pasti manguas, pasti lambok. Ina puasa deh. Dah male ulalan ya gabusnya deh. Yang namanya puasa pasti lapar. Sudah disebutkan, ulang sugari puasontai karani lapar manguas maya, indah dong hasilnya. Makanya diusahakan ada hasilnya. Harus puasa yang
Jadi kita mulai sekarang berupaya memaksimalkan bagaimana kita puasa supaya puasa kita itu berkualitas. Kaum bapak, kaum ibu nau hormati, kalau sudah berkualitas puasa itu, dapatkanlah itu titel ujungnya diberikan secara rohaniah, yaitu takwa. Apa itu takwa? Atau maknanya dibagi, takwa itu berarti puasa itu menghantarkan manusia, Ramadan itu atau puasa Ramadan itu menghantarkan manusia supaya dia tak pertama di situ maknanya tawadu, merendah diri. Puasa male dei, male manguas dei, mangan dena puasoi, mangan marbuku mangan, sahur mah may ta ambil siya nila ngon na maleon, so dapat puasa ni baon ancit na male, ancit na manguas, berarti ulang layas ruamu tualak na miskin. Ita na mangan depe waktu tertentu. Alak na miskin soon sudah rentan di sadun di Palestina, susah mangan na. Membuat panganon tantangan na peluru depe. Kita di sini masih bisa begini. Jadi bulan nasional melatih kita tawa. Jadi puasa itu mengantar manusia tawadu, hilang daripada sifat sombong terhadap Allah dan sombong terhadap manusia. Nah, ancitan dona male. Memang siapa yang mengatakan Anda kaya kalau tidak ada yang miskin? Siapa yang mengatakan Anda cakap kalau tidak ada yang jelek? Siapa yang mengatakan kita adalah yang alim kalau tidak ada yang jahil? Makanya hal yang demikian, puasa itu menghantarkan manusia supaya dia tawadu. Ancit dona malay, ancit dona miskin. Berarti kita di situ menancit na miskin itu, maka amalan terbaik di sini dianjurkan kita adalah bersedekah. Ingat, Abdulus sadaqah, sebaik-baik sedekah itu adalah di yaumi Ramadan, adalah pada bulan Ramadan. Kalau kau adalah bergembira, kau dapatkan kegembiraan di waktu kau berbuka, adalah kita di situ mendapatkan rezeki. Begitu juga orang miskin itu mendapatkan bantuan uluran tangan dari orang kaya. Kemudian begitu juga kita bergembira nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang berpuasa itu, mulutnya saja pun baunya di hadapan Allah bau kastu, sedangkan di hadapan manusia baunya Masya Allah. Tapi hadapan Allah lain. Kenapa? Melatih manusia belas kasihan daripada bulan suci Ramadan. Makanya at-tai pertama melatih kita supaya tawa. Yang kedua, yaitu adalah takwa. Qafnya itu membuat kita qanaatun. Apa arti qanaah? Menerima apa adanya. Ahana marbuku ima. Ya, berarti menghilangkan daripada kita sifat ketamakan, kerakusan. Ya, qanaatun. Jadi hope inang, terimalah qanaah. Harus ada qanaah. Bulan songon dia pasangan mitari mo masongoni on mabayani. Ulang ko tuna asing be. Ulang be. On bulan puasa rayu gonti bayani orang nangkon be. Ulang be. Cukup mai qanaatun. Terima apa ada amal ibadah. Olong ruamu tu suamimi. Olong ruamu ina amang tu istrimi. Na ancit penamar suami, ancitan dina somar suami. Na ancit penamar istri, ancitan dina sopunya, na sopunya istri. Ancit di bulan puasa. Minta maaf para kita ini. Kenapa ini? Kalau hilang salah satu daripadanya, maidomohop dia minang, bula mela mas suami meninggal, mela masada pintu sarugo tuo. Suami itu ladang ibadah. Kalau hilang meninggal suami berarti putuslah salah satu jalan ke surga. Harana amu inang opat dosarat nanggonara amu masuk sarugo. Salat 5 waktu bisa?
Kedua, puasa Ramadan terpenuhi, insya Allah terpenuh. Taat pada suami. Aduh. Kemudian yang kelima, yang keempat, mau menjaga kehormatan diri. Silakan Anda masuk surga dari pintu mana kau suka. Itu sajanya. Nah, Ramadan ini jadi olong roa, ancit do, kan begitu. Tebo pisonnya terkawaitai. Wari ngaben ancit ngai dokon kala, kimi sudah dokon kala. Hancit do amatian anak. Ancit do amatian amang, kumancitan do amatian inang. Hancit do amatian inang, humancit do amatian anak. Hancit do dah amatian anak, humancitan do amatian anak nialak. Upar kawa dehe dapan dano nabang, bulung botik dengan maradai meraon. Upar kawa dehe daganakon, amang nape mandung mula tutuhanon. Upar kawa dehe daganakon, inang nape mandung mulak tutuhanon. Jung ada hodongan tuaik singolot, namari didongan sapar gamburan. Jung ada de hodongan abang taringot, nahita dua dongan sapar mayaman. Jung ada de hodongan abang taringot, nahita dua dongan sapar mayaman. Sama ada wek ni supingmu. Oh lontong taru adong nalo bangun ngangang suruh tatap. Ala kulli hal, ibu-ibu yang saya hormati, Ramadan qanaatun, membuat diri kita qanaah. Baru waw, takwa. Wawnya itu maknanya warak. Apa arti warak? Huwa taba'adu minal muharramati was subuhat, menjauhkan diri daripada perbuatan yang haram dan yang subuhat. Jauh kita, berupaya semaksimal mungkin jangan kita tergolong kepada yang perbuatan yang haram. Kita sudah selesainya ini semuanya nih. Tanggal 14 yang silam sudah selesai. Andung, sudah selesai. Adong na pesi sana para irayo. Hei, adong na pesi sana. Hendak. Adong na 50, adong na 100, adong na 250. Au dah bung mangaji au incot kita pamilu nai. Mangaji orang sadari nai. Sadar cop pamilu sadar pangaji au sap. Jadi uma-uma na songonon ni nang. Adong nang lewat ngon gang adun, adong na lewat ngon gang non, adong nang ngoni. Raptur sud di pengajian songonon donok. Yang namanya uma-uma ngatarwenya get membuka ampolopon. Rona sada au 50. Ibu kak nasada kosa dia au 200 nia. Ngon pintu dia di nang kini anak burne samping nai. Ngonadun mulak kia ngonadun sa. Ngamau ai, ngamar dosa ai. Te masuk neraka. Karena hadis nai do. Ar-rosi wal murtasi pinar isa jomainya. Namanya nyogok dot na disogok. Masuk neraka. Tai alangkah usedih kon. Ya salah yang sudah. Ya pemilih telah selesai. Sudah selesai. Demokrasi sekali 5 tahun sudah selesai. Harapan kita boleh berbeda pilihan, tapi dengan silaturahmi persaudaraan tetap dijaga.
Kesatuan dan persatuan tetap dijaga. Tapi alangkah sedihnya malangnya nasib kita. Sudah 25 tahun Mandeling Natal setelah kita adalah mekar daripada induknya. Satu pun baru satu ya. Baru satu yang terutus kita untuk masuk ke DPR RI. Cuman baru satu. Itu dulu anaknya Pak Amrunil Iskandar. Setelah itu sampai sekarang tidak ada lagi yang mensuarakan Madinah DPR RI. Alangkah malangnya nasib kita Mandeling Natal ini. Botul maita panyabung. Arti di panyabungan. Iadu domba dongan. Sabungan ayam kan begitu. Tempat orang meraih suara. Alangkah sedihnya adalah nasib kita begini. Ngadong amang semangta, indah dong induk. Ya, apa boleh buat? Itulah kita. Beginilah kita. Sudah selesai. Ingin ke depan. Karena puasa itu adalah membuat manusia memperkokoh kesatuan dan persatuan dan kedisiplinan. Mana di situ? Jam yang sama, dimanapun kita berada, Allah menempatkan kita yang sama. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, kau melaksanakan puasa serentak seluruh dunia. Kalau kita cari dari situ hikmahnya, tentu kita umat Islam ini butuh kesatuan, butuh persatuan sesama kita. Ininya adalah disatukan Allah kita. Berbuka sama adalah berpuasa yang sama. Tidak ada bedanya di muka bumi ini. Pokoknya terbit matahari sampai berbuka juga demikian, berlebaran kita juga demikian. Makanya dari situ hal yang demikian hilanglah dari kita, jauhkanlah daripada kita sifat ketamakan. Kemudian yang terakhir adalah yakin. Adalah maknanya yakin puasa kita ini mengantarkan kita adalah ke takwa. Jalannya takwa menuju Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini bisa menghapuskan dosa hamba asalkan kita tinggalkan seluruh dosa hamba diampuni Allah kecuali syirkum billah. Syirkum ulang IPA 2 Tuhan. Asalkan kita adalah taat kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, dan apapun dosa kita adalah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan duakan Tuhan. Wa'budullaha wa la tusyriku billahi syai'a. Sembah kamulah Allah dan janganlah kamu sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya, puasa kita ini adalah puasa yang mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yang mendapat gelar la'allakum tattaqun. Kita isi antara lain tadi bersedekah, yang kedua adalah memperbanyak membaca Al-Qur'an. Memperbanyak baca Al-Qur'an dan silaturahmi dan menebarkan kebaikan, karena di sini dilipat gandakan kebaikan di bulan suci Ramadan. Dan ada malam yang paling baik di bulan suci Ramadan, itu adalah namanya nuzul Quran, dan yang terbaik yaitu malam Lailatul Qadar. Akhirnya orang yang berpuasa dengan baik semuanya di akhirnya mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Perangkat kita menuju surga. Tapi terbayanglah kita, orang-orang tua Anda, orang-orang tua kita, sahabat kita, kerabat kita, mereka sekarang menadahkan tangan, ahamalilin ko inang siluangku, ahamilenko leuma siluangku, aham ayahilenko siluangku, aharilenko. Mereka tetap menadahkan tangan. Untuk itulah minimal bacakan ayat Al-Qur'an. Inna mangurang kondita pahalonai. Bersedekah bukan menghilangkan dari kita adalah pahalanya, akan tetapi tanda silaturahmi kita yang sudah lewat dengan kita, yang mendahulu kita, dan yang hidup kita sedekahi adalah yang sudah lewat, kita berikan pahalanya buat mereka, kita hadiahkan pahalanya buat mereka semuanya. Itulah yang hidup ini dalam Islam ini adalah kita mendoakan yang sudah tiada, nanti kita sudah tiada didoakan pula orang yang lain. Maka setiap manusia harus tetap mendoakan wali jami'il muslimina wal mu'minina wal al ahya'i minhum. Habis kau sholat
doakan dirimu dan kedua orang tua dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, maka dicatat kamu mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakan haji. Amin ya rabbal alamin. Ukira tarson minang pengajian tadi sadarion urang dot lobina awahat mengido mohop ide naron angkinarong penyampaianku na urang tama mohon saya dimaafkan. Sebelum kita tutup adalah pengajian kita hari ini. Mengaji, Rabun mengaji. Mengaji di Tainang. Mudah-mudahan ada saudara kita yang berpulang ke rahmatullah, namanya di sini adalah Mardan Lubis, dan meninggal 3 hari yang lewat di alamat Tambangan. Mudah-mudahan segala amal ibadahnya diterima Allah, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keluarga kita semuanya, kita bacakan suratul Fatihah kepada mereka. Mudah-mudahan berkah suratul Fatihah ini kita semuanya diberikan Allah kesehatan, menjadi obat bagi orang yang sakit, menjadi adalah penyelamat bagi orang yang sudah mendahului kita semuanya. Ala hadhihi niyyah kulli niyyati shalihah syai'un lillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana saghira. ولأجدادنا ولجنداتنا ولأقربائنا ولمشائخنا ولأساتذتنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بحق سورة الفاتحة وبحرمة أم القرآن اجعل لنا دواء من كل أمراض يا رب العالمين. وجعل ثواب ذلك إلى روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أزواجه وأصحابه وقرابته وذرياته وآل بيته أجمعين. وثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا
ولأجدادنا ولجداتنا ولأقربائنا ولجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ثواب ذلك منا إليهم واجعل نورا منيرا بين أيديهم وفكاكا لهم من النار وإجابا لهم من النار وإتقا لهم من النار يا مجيب السائلين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.